Kalau berbicara mengenai sumber belajar yang dimanfaatkan untuk pembelajaran itu banyak sekali ya teman-teman. Sumber belajar yang dimanfaatkan sebagai uh, learning resources by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan atau diterapkan dan dimanfaatkan oleh keperluan pembelajaran. Sumber belajar ini adalah dibagi menjadi dua hal ya. Bukan dua hal, ada banyak ya. Sumber belajar ini bisa dibagi digolongkan menjadi 6 macam. Yang pertama adalah masuk sebagai pesan atau message, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam gagasan, fakta, arti, dan data. Contohnya informasi dari guru, bahan ajar, cerita rakyat mungkin ya, atau hikayat atau pengalaman, itu termasuk sebagai pesan. Yang kedua, people atau orang. Sumber belajar yang dimaksudkan sebagai people ini adalah manusia yang bertindak sebagai menyimpan, mengolah, dan menyaji pesan. Contohnya ini bisa dicontohkan adalah guru, tutor, atau siswa sendiri, atau tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, atau juga karyawan sekolah, wali murid bisa jadi, dan sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah sumber belajar. Selanjutnya adalah materi atau bahan, perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Ini berbagai program media termasuk kategori materials seperti buku, majalah, slide, film, dan lain-lain termasuk sebuah bahan. Nah, yang keempat teman-teman, sumber belajar ini kaitannya dengan pembelajaran di kelas ini bisa digolongkan juga adalah alat ya, atau device bahasa Inggrisnya, yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam sebuah bahan, misalnya overhead proyektor, kamera, kemudian papan tulis, mesin, bisa juga alat listrik kalau memang materinya tentang kelistrikan ya, dan lain-lain. Yang kelima teman-teman, yaitu teknik. Teknik adalah sebuah prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, juga bisa orang ya, atau lingkungan untuk menyampaikan sebuah pesan. Misalnya yang termasuk dalam sebuah teknik ini adalah diskusi, dibentuknya diskusi, simulasi atau permainan, tanya jawab, debat, dan lain-lain. Yang terakhir adalah setting atau latar atau lingkungan, situasi atau suasana sekitar di mana pesan ini bisa disampaikan dengan baik manakala lingkungan ini tergolong baik begitu. Selanjutnya kita contohkan maksud dari lingkungan itu bisa digolongkan adalah ruang kelas, studio, perpustakaan bisa jadi, atau kantor, atau kebun apa itu, sekolah atau taman sekolah, dan lain-lain, atau pasar bisa jadi kalau memang perlu dicontohkan atau masuk dalam sebuah materi gitu. Terima kasih teman-teman, silakan membuat ringkasan dari materi Anda atau menambahkan di kolom komentar.